Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara melatih murai batu untuk mandi di keramba. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sangat penting ya, biar murai batu kita itu terbentuk ya, karakternya itu, mentalnya juga terbentuk. Biasanya kalau sudah enak mandi di kerambanya, nggak perlu nunggu lama. Nah, ini pertama akan mempermudah kita sebagai perawatnya. Yang kedua, akan melatih mental daripada murai batu yang kita rawat, gitu ya teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, kalau murai batu yang kita miliki itu susah masuk keramba, harus dilatih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini saya dapat referensi dari teman dia udah punya pengalaman yang luar biasa, saya praktekkan. Nah, ini juga sudah saya praktekkan. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman ya. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita ngasih jangkrik ya, kasih ke murai batu tersebut ke dalam kerambanya, tapi jangan dikasih air ya teman-teman. Jadi kerambanya kosong tanpa air, kita taruh jangkriknya itu dibuang kaki yang gedenya, jadi dia nggak bisa loncat gitu. Jadi ketika murai batu tersebut dimasukkan dalam keramba, dia akan melihat jangkrik dan akan makan jangkrik di dalam keramba tersebut. Nah, ada juga kalau masih awal-awal ya, itu kita naruh jangkriknya jangan deket sama tangkringan ya teman-teman, agak jauh gitu, berarti dia itu nanti akan terbang ke yang agak jauh itu gitu ya teman-teman. Jadi dia itu akan kayak, kalau awal-awal dia akan takut kayak terbang-terbang gitu ya, gitu. Jadi ntar lama-lama dia akan turun ke kerambanya itu di yang biasa kita kasih air itu, dia akan makan di situ. Jadi nanti kalau udah terbiasa, dia akan nyaman dan nggak takut lagi gitu ya teman-teman. Jadi itu prosesnya. Proses itu dilakukan nggak cukup 1 hari 2 hari ya teman-teman, ya maksimal 1 minggu. Nah, kalau misalnya 2 hari dia udah gampang masuknya, nah itu ya nggak apa-apa, nanti hari ketiga dikasih air. Nah, airnya pun juga jangan langsung banyak, masih dikit ya kan, dikit aja. Terus tetap jangkriknya ditaruh di keramba tadi gitu ya. Pokoknya prosesnya itu 1 minggu ya. Kalau misalnya 3 hari udah enak masuknya, yaitu hari keempatnya atau hari ketiganya. Kalau misalnya 2 hari udah enak, ya udah dikasih airnya tapi sedikit aja. Jadi untuk mengenalkan di dalam keramba itu ada airnya gitu ya. Tapi tetap jangkrik ngasihnya di dalam keramba ya gitu. Jadi kalau udah dikasih dalam keramba, tidak perlu dikasih di dalam sangkar. Nah, itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau sudah enak ya, masuknya udah enak ya kan, gampang, terus nggak perlu nunggu lama. Jadi buka pintu keramba, buka pintu kandang, langsung masuk, ya sudah, berarti berhasil. Begitu ya teman-teman. Itu cara melatihnya ya teman-teman. Terus apalagi yang harus dilakukan, yaitu hal itu harus dilakukan rutin dulu. Nah, untuk membiasakan dia ini harus rutin gitu ya teman-teman. Nah, setelah nanti enak masuk kerambanya, mandi kerambanya sudah enak, nah ini dicari dia itu mau mandinya itu tiap hari atau 2 hari sekali. Nah, itu dipelajari, maksudnya tiap hari atau 2 hari sekali itu
bisa pagi, bisa malam, ya bisa sore. Nah, dia maunya mandinya apa gitu kan. Kalau kita banyak waktu, ya kan, kita bisa menentukan misalnya mandi sore atau mandi pagi atau mandi malam gitu kan. Tapi kalau pekerja biasanya kan malam aja, bisanya malam. Ya, makanya disesuaikan dengan kesibukan kita ya, teman. Kalau bisanya malam, ya ikutin tiap malam apa 2 malam sekali, nah gitu. Jadi itu dipelajari ya. Yang tahu itu teman-teman sendiri ya. Waktu mandinya kapan itu teman-teman sendiri yang mengetahui. Begitu ya teman-teman. Ini udah lama nggak buat konten tutorial ya teman-teman. Ya karena apa ya? Ini jadi semangatnya agak berkurang karena channelnya kena suspend, katanya mengandung kekerasan. Padahal kita nggak pernah melakukan kekerasan terhadap burung ya. Tapi yang nggak tahu kita ikutin aja. Mungkin nanti kalau misalnya bulan apa ini April Mei kan udah bisa pengajuan. Nah nanti misalnya ada perubahan apa nama channel, mungkin awalnya kan GPS Coy, nanti mungkin saya bikin GPSC ya. Jadi nggak pakai OY ya gitu. Ya hanya GPSC aja. Jadi rencana seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ke depan semangat lagi ya untuk membagikan tutorial ya. Ini sedang apa namanya mengotak-atik dulu murai batu culak. Jadi ini belum saya buat konten karena masih belum ketemu settingan patennya ya teman-teman. Jadi masih belum saya buatkan konten karena kalau membuat konten itu kan harus berhasil dulu, sukses dulu dalam prakteknya baru saya sampaikan kan gitu. Kalau belum ya paling upload ini aja apa namanya lomba-lomba aja gitu teman-teman ya. Terus murai batu gundala ini mohon maaf ya, ini pembahasannya jadi kemana-mana, nggak apa-apa. Ini untuk memulai semangat untuk buat konten lagi teman-teman ya. Ini gundala udah dorong ekor sekitar 10 cm ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti nggak copot lagi ya teman-teman. Kalau copot lagi tuh ya gimana ya, pusing. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ini hanya apa namanya intermezzo. Mudah-mudahan gundala kembali ke performnya ya kan, bisa enak lagi buat di gantangan ya teman-teman. Dan culak juga bisa ketemu settingannya biar enak nanti buat kontennya ya teman-teman. Jadi gitu, jadi ada hasil yang nyata gitu teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.